untuk mengerti apa sih operasi jantung itu ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan sebenarnya sama nggak sih sebenarnya operasi jantung yang pasang ring atau operasi jantung yang pasang amplakser dengan operasi jantung yang saya kerjakan atau operasi jantung terbuka. Oke, tanpa membuang-buang waktu, saya akan langsung men-share presentasi saya sebentar ya. Mungkin Mbak Ani sudah kelihatan atau belum? Ini baru kelihatan nama? Baru nama tuh. Baru kelihatan nama ya? Iya, Dok. Sebentar ya. Saya buka dulu ya. Oke. Sudah tampak presentasi saya? Sudah. Ada gambar kakak jadi. Wow, spesial nih ada logo KKJB-nya. Ya, oke, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Oke, hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai apa sih itu pembedahan jantung terbuka pada kelainan jantung bawaan yang sifatnya asianotik atau kelainan jantung bawaan yang tidak biru. Karena kelainan jantung bawaan ini bisa dibilang variasinya cukup banyak ya. Bisa dibilang variasinya cukup banyak dibandingkan kelainan jantung didapat yang biasanya sering terjadi pada orang dewasa atau pada dewasa muda ataupun pada dewasa manula ya. Oke. Saya akan bahas skupnya lebih sempit mengenai pembedahan jantung terbuka pada kelainan jantung bawaan asianotik atau tidak biru. Ya, ini logo dari himpunan kami, Bedah Torak. Ini tempat di mana saya bekerja. Dan tanggal 29 September merupakan Hari Jantung Sedunia ya, yang rutin tiap tahun itu selalu dirayakan ya. Semoga tahun ini fokus ke kelainan jantung bawaan lebih mengenal lagi sehingga pelayanan bedah jantung atau kelainan jantung bawaan terutama yang menjadi problema selama ini di Indonesia bisa ditangani pelan-pelan lagi ya supaya bisa lebih baik lagi setiap daerah boleh merasakan manfaatnya pelayanan secara terpadu mengenai kelainan jantung bawaan karena negara kita ini punya karakteristik yang cukup unik. Negara kita ini adalah negara kepulauan, tidak seperti negara-negara lain ya, dengan beraneka ragam karakteristik warganya, beraneka ragam karakteristik masyarakatnya dan karakteristik budayanya dan letak geografis yang sangat mempengaruhi sehingga masing-masing provinsi sekarang lagi ditingkatkan untuk memiliki satu pelayanan jantung terpadu. Ya, baik itu pelayanan jantung yang didapat ataupun pelayanan jantung yang sifatnya bawaan. Karena dalam kondisi pandemik sekarang ini kita bisa melihat tidak mungkin lagi mengandalkan satu pusat jantung terpadu yang hanya ada di Pulau Jawa yang selama ini mungkin untuk pelayanan jantung bawaan itu hanya di harapan kita ataupun di RSCM ya. Tapi sekarang sudah mulai terbentuk pelayanan-pelayanan jantung terpadu di masing-masing daerah dan diharapkan anak-anak yang menderita kelainan jantung bawaan ini mempunyai masa depan yang cukup panjang ya menjadi generasi-generasi penerus yang sehat dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sehat juga. Ya, ini saya bekerja di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Tahun 2014 saya datang ke Pulau Kalimantan. Saya bukan orang Kalimantan. Ya, saya setelah lulus saya tergerak mencari daerah mana sih yang belum menjalankan operasi jantung. Dan pilihan saya jatuh ke Pulau Kalimantan waktu itu. Dan walau alam ya, gayung bersambut istilahnya ya. Memang Tuhan membawa atau menuntut saya ke sana untuk bertemu. Waktu itu pemerintahannya Gubernur Awang, Faruk ya,
atau yang disingkat dengan Gubernur AFI ya, dan Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani waktu itu direkturnya adalah Pak Rahim, itu benar-benar ingin mengembangkan pelayanan jantung bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dan saya diberi kesempatan untuk mengembangkan seluas-luasnya sampai tahun ini pun sudah berlangsung sudah bisa melakukan operasi jantung terbuka dengan jumlah kasus sebanyak 500 kasus. Dan tahun 2021 saya diberi kesempatan bersama dengan tim untuk membangun satu lagi, meskipun ini ya di rumah sakit private ya, di rumah sakit swasta yaitu di Siloam Hospital Balikpapan. Tadi Mbak Hani sempat terlontar, ini kepegang nggak nih gitu kan? Iya dok. Kepegang kan ya? Ya kalau saya sendiri ya pasti nggak kepegang ya, tapi hal-hal tersebut sudah saya pikirkan. Kita membentuk sebuah tim ya. Sekarang di Kalimantan Timur sudah ada 3 dokter bedah jantung. Wow. Ya, dan nanti masih ada beberapa lagi yang sekolah, dan saya berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah menaruh perhatian yang cukup besar untuk di Indonesia bagian tengah. Kita siap Kalimantan Timur untuk menjadi pusat rujukan bagi penyakit-penyakit jantung, termasuk penyakit jantung kelainan jantung bawaan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga waktu-waktu ke depan Kalimantan bisa mendapatkan satu pusat jantung terpadu ya, yang secara fisik bisa melayani memang dari hulu sampai dengan hilir terkait dengan seluruh kelainan jantung yang ada di manusia. Oke, nah saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai pembedahan. Tapi sebelum pembedahan saya akan membahas mengenai jantung manusia secara awam ya. Saya nggak akan bicara bahasa kedokteran terlalu tinggi ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Jadi intinya jantung manusia itu berupa otot ya, dengan ada rongganya. Ada 4 rongga ya yang kita sebut dengan serambi ya, baik kanan maupun kiri. Terus bilik ya, atau kita sebut dengan ventricle ya, itu baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi intinya jantung terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh, dari kaki, kepala, tangan, itu menuju ke jantung. Ini yang warna biru ya, biasanya itu warna darah yang dibawa mengandung karbon dioksida lebih banyak dibandingkan oksigen, kandungan oksigennya ya, sehingga orang menyebutnya darah kotor. Biasanya orang awam menyebutnya sebagai darah kotor. Kemudian darah tersebut akan menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru ini seperti filter ya, filter yang membersihkan kotoran-kotoran, karbon dioksidanya diubah menjadi oksigen. Nah, oksigen ini akan masuk ke sistem jantung kiri. Nah, jadi sistem jantung kiri adalah sistem peredaran darah bersih atau peredaran darah yang kaya oksigen, yang dimasuk ke serambi kiri, ke bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau orang normal dia punya volume darahnya yang kembali dan yang masuk itu yang kembali dan yang dipompakan itu kurang lebih kita sebutnya rasionya 1:1. Ya, setiap 1 menit jantung akan memompa 5 liter darah pada orang dewasa. Dan ukuran jantung tiap orang berbeda, tergantung usia dan tergantung berat badan. Ya, rata-rata jantung berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Nah, bagaimana dengan jantung anak-anak? Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak-anak bukanlah orang dewasa. Anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi anak-anak memang mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal fisiologinya, dalam hal apapun anak-anak berbeda. Ya, jadi sebagai contoh detak jantung. Ya, bayi baru lahir sampai dengan 10 tahun ke atas Anda bisa lihat berbeda. Ya, bayi baru lahir itu punya detak jantung cepat. Ya, jadi kalau misalkan detak jantungnya sekitar 140, kita nggak terlalu khawatir. Pada bayi ya 120, 130 kita nggak terlalu khawatir. Tapi kalau udah melebihi 200 ya baru kita khawatir ya. Nah, beda dengan usia 10 tahun ke atas, itu kita punya range normalnya 60 sampai dengan 100. Nah, ini di dalam tubuh wanita yang hamil ya, anak-anak yang mendapatkan makanan itu berasal dari ibunya, dari plasenta ya, dia masuk ke sistem jantung ya, ke hati kembali ke sistem jantung sebelah kanan. Cuman di sini bedanya apa? Paru-parunya belum mengembang, sehingga aliran darah yang kotor itu lewat sistem jantung kanan melalui serambi kanan menuju ke serambi kiri. Nanti dipompa lagi balik
ya, dipompa ke seluruh tubuh daripada janin, kemudian dia akan kembali lagi menuju ke sistem sirkulasi daripada ibunya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi darah yang kotor dari kaki, dari ginjal, dari perut, usus, hati, semuanya akan kembali ke sistem jantung yang sebelah kanan. Ya, serambi kanan, bilik kanan, kemudian nanti akan dibersihkan di paru-paru, ya, ini di paru-paru. Ya, kemudian akan kembali lagi ke sistem jantung kiri. Ini merah ini artinya kaya oksigen. Biru ini miskin oksigen. Ya, kemudian akan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Ya, begitu ajaib ya. Tuhan menciptakan organ jantung ini sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh ya, atau memberikan makan seluruh anggota tubuh. Ya. Jadi kelainan jantung bawaan apa sih? Nah, sebelum saya menyinggung apa itu kelainan jantung bawaan, ya, yang menjadi problem di Indonesia ini kelainan jantung bawaan, kalau di medis namanya penyakit jantung bawaan ya, itu cukup banyak prevalensinya. Jadi dari 8 tiap 1000 kelahiran hidup itu menderita kelainan jantung bawaan. Jadi bisa bayangkan ya, 8 dari 1000. Ya, penduduk kita 200 juta. Artinya dalam 1 tahun itu bisa 32.000 yang menderita kelainan jantung bawaan. Sedangkan SDM kita, infrastruktur kita belum bisa mengcover keseluruhan daripada kelainan jantung bawaan yang ada di Indonesia. Nah, yang jadi kendala utama apa? Ini yang saya bilang. Kelainan jantung bawaan itu punya karakteristik yang unik. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak-anak dengan orang dewasa. Pada kasus-kasus yang kompleks, ya, atau yang biru, atau yang modelnya TGA, atau hypoplastic left heart syndrome, atau apapun yang kompleks, itu pemeriksaannya tinggi. Biaya pemeriksaannya ataupun biaya operasinya. Sedangkan saat ini, mohon maaf ya, bukannya saya mau manas-manasin, tapi klaimnya BPJS, khususnya untuk tipe B dan tipe C, kelainan jantung bawaan itu sangat-sangatlah tidak sesuai dengan apa yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri nanti. Ya, kalau tipe A mungkin masih bisa, tapi tidak semua rumah sakit itu tipe A. Ya, terus yang paling vital adalah sebagian besar anak dengan kelainan jantung bawaan ini berobat berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya, jadi ini menjadi PR bagi kita, dokter-dokter ya, bagaimana kita bisa menolong teman-teman yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya, mereka berhak untuk hidup, mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jadi kita mungkin bisa bergandengan tangan dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia ini untuk bisa menolong anak-anak yang butuh anak-anak kelainan jantung bawaan yang butuh pertolongan hidup atau operasi jantung ya. Oke, ini pelayanan yang sudah saya lakukan. Ya, tahun demi tahun terus meningkat sampai tahun 2019. Kami ini yang sebelah yang biru ini kalau nggak salah kelainan jantung bawaan ya. Kami mengerjakan kasus hampir setahun itu 100 kasus lebih. Ya, tapi menjelang tahun 2020 ya, karena ada pandemik ya, ini menjadi satu kendala. Ya, kami keterbatasan sumber daya manusia, belum lagi sekarang pandemik ini juga menjadi momok buat keluarga penderita kelainan jantung bawaan ataupun kami sendiri tenaga kesehatan. Jadi kita masih mencari bentuk terbaik bagaimana kita bisa menangani setiap kelainan-kelainan jantung bawaan yang datang ke rumah sakit ataupun yang membutuhkan pertolongan segera. Ya. Jadi ada berapa sih jenis kelainan jantung bawaan? Ada 2. Ya, yang tidak biru sama yang biru yang kita sebut dengan bahasa medisnya asianotik dengan sianotik. Ya, jadi teman-teman harus tahu ini asianotik atau yang tidak biru itu salah satu contohnya adalah kelainan jantung bawaan pintas kiri ke kanan. Ya, jadi ada lubang antara serambi kanan dengan serambi kiri atau bilik kanan atau bilik kiri atau di tingkat pembuluh darah besar yang kita sebut dengan PDA, ASD, VSD atau atrioventricular septal defect. Ya, jadi kombinasi antara ASD dengan VSD. Nah, yang kedua adalah tersumbatnya atau terjadi hambatan jalan keluar menuju ke seluruh tubuh ya, atau left ventricular outflow tract obstruction.
Ya, yang ketiga adalah kelainan katup. Ini tidak bersifat biru. Ya, jadi kalau kelainan ini bersifat biru, artinya nanti saya akan jelaskan ya pada PDA, ASD, VSD. Kalau sudah dia menjadi biru, yang tadinya merah dia jadi biru, artinya dia sudah Eisenmenger. Ya, kalau sudah Eisenmenger syndrome atau sindroma Eisenmenger, siapapun dokter bedahnya tidak akan mau melakukan pembedahan karena sudah telat. Ya, jadi kita akan sifatnya paliatif. Lebih baik tidak dioperasi dengan jangka waktu hidupnya lebih panjang daripada dioperasi langsung meninggal di meja operasi. Ya, jadi itu yang harus tahu. Ya, terus kelainan biru memang dari sononya biru. Ya, jadi misalkan pada TOF, ya pada TGA, pada kondisi-kondisi seperti tricuspid atresia yang nomor 2, yang nomor 1 ya. Jadi aliran darah ke paru-paru terbuntu akibat katupnya tidak terbentuk pada katup tricuspid atau pada katup yang menuju ke pembuluh darah paru atau katup pulmonar. Ya, saya akan membahas penyakit jantung atau kelainan jantung bawaan pirai ke kanan, pirai kiri ke kanan. Ya, jadi yang asianotik yang tipe pirai kiri ke kanan. Ya, ini teman-teman mungkin tahu ya yang namanya PDA. Ya, jadi PDA itu adanya pembuluh darah yang tidak menutup pada saat waktu bayi itu lahir. Ya, jadi pada saat seorang ibu hamil melahirkan, ya, kemudian bayinya itu keluar, dia teriak keras. Ya, pada saat teriak keras itu diharapkan oksigenasi paru mengembang, oksigenasi meningkat sehingga yang kita sebut dengan ductus arteriosus ini menutup. Ya, itu luar biasanya ciptaan Tuhan ya. Jadi pada PDA kenapa, Dok? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini nggak nutup. Ya, kalau ini nggak nutup, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aliran darah dari sistem jantung kanan atau aliran darah dari seluruh tubuh yang masuk ke serambi kanan, ke bili kanan, ke pembuluh darah paru-paru, itu tetap akan berjalan dengan normal. Ya, kemudian pada saat kembali ke sistem jantung kiri, dari serambi kiri, ke bili kiri, ke seluruh tubuh, nah ini, sebagian yang menuju ke paru-paru akan masuk lagi. Ya, harusnya ini nggak boleh. Ya, harusnya ini seluruhnya ke seluruh tubuh, ke kepala, ke anggota gerak bagian atas, anggota gerak bagian bawah, ke perut dan seluruh organ-organ. Ya, tidak ke paru-paru. Ya, nanti pada saat dia kembali lagi baru dia ke paru-paru. Nah, akibatnya apa? Darah dikembalikan ke paru-paru sebelum waktunya sehingga paru-paru istilahnya kebanjiran. Nah, ini yang mengakibatkan anak-anak akhirnya satu kalau minum NTI gitu ya, dia akan ngos-ngosan. Ya, nggak seperti bayi sehat yang bisa lama dalam hal NTI karena dia butuh gerakan inspirasi sama ekspirasi atau menghirup atau mengeluarkan udara itu kan butuh tenaga. Nah, nih kalau dia kebanjiran paru-parunya maka dia akan. Yang kedua adalah kalau ini besar berat badannya nggak tumbuh-tumbuh biasanya. Yang ketiga pasiennya sering batuk pilek. Ya, jadi anak-anak yang menderita PDA itu biasanya satu ya ini harus diwaspadai ya nanti untuk kelainan jantung bawaan pirai kiri ke kanan satu sering batuk pilek. Yang kedua berat badannya tidak tumbuh sesuai dengan anak normal. Jadi kalau ada dua ini teman-teman semua atau keluarga yang ada di sini ya segera memeriksakan ke dokter spesialis anak. Kenapa sih berat badannya naik-naik? Ya setidaknya menyingkirkan terlebih dahulu apakah ada kelainan jantung. Ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah ASD. Ya, ini udah common semua nih kayaknya udah yang di kelainan jantung kelompok kelainan jantung bawaan ini udah dididik Mbak Hani atau Mama Hani ya dengan cukup luar biasa. Ya, jadi pertanyaannya juga kadang-kadang bikin repot dokter nih gitu kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai dokter wajib memang untuk menjelaskan sampai detail supaya keluarga pasien, terutama orang tua pasien ya yang tidak mau kehilangan anaknya. Ya, jadi harus benar-benar kita jelaskan supaya mereka waktu menjelang ke meja operasi, mereka punya satu keyakinan, mereka punya satu kesadaran dan mereka punya satu optimisme bahwasanya anaknya bisa sembuh. Ya. Dan ini yang disebut dengan atrial septal defect. Kita kembali ke laptop ya. Jadi atrial septal defect itu artinya defek septum atrial. Nah, jadi defek pada
sekat yang memisahkan antara serambi kanan dengan serambi kiri. Ya, jadi ada lubang. Dia tidak terbentuk pada waktu janin itu membentuk organ di dalam perut ibunya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yaitu tadi aliran darah dari sistem jantung kanan ya itu akan mengalir seperti biasanya. Kenapa kok seperti biasanya, Dok? Karena aliran sistem jantung kanan ini tekanannya itu lebih rendah dibandingkan tekanan di sistem jantung kiri. Ya, seperti kita ketahui, aliran itu akan mengalir karena perbedaan tekanan. Ya, jadi aliran balik dari seluruh tubuh ya tetap akan berjalan seperti biasa menuju ke paru-paru, dibersihkan, kemudian ke serambi kiri. Nah, disinilah harusnya dari serambi kiri seluruhnya dipompa ke ventrikel kiri atau ke bilik kiri, tapi pada saat dipompa sebagian masuk ke sistem jantung kanan, ke serambi kanan. Sehingga apa yang terjadi? Darah dikembalikan sebelum waktunya. Sehingga sistem jantung kanan ini kelebihan volume. Ya, akibatnya apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, ya, itu akan mengakibatkan hal yang sama seperti PDA. Cuman bedanya pada ASD, karena tekanan atrium atau tekanan serambi itu tidak tinggi dibandingkan tekanan bilik ataupun yang pembuluh darah besar, maka biasanya kalau ASD-nya tidak terlalu besar, dia tidak akan menimbulkan keluhan. Nah, ini yang kadang-kadang miss ya atau terlewatkan. Jadi saya seringkali mendapatkan kelainan-kelainan jantung bawaan pada kelainan jantung bawaan ASD ini pada usia yang sudah remaja, sudah usia 20 tahun, ada yang usia 30 tahun, bahkan ada yang usia 50 tahun. Ya, itu. Jadi ASD ini yang seringkali terlewatkan. Kalau PDA ataupun VSD itu biasanya dia ditaruh stetoskop aja dia langsung terdengar suaranya. Tapi kalau ASD ini seringkali terlewatkan ya. Jadi teman-teman hati-hati ya pada kelainan jantung bawaan pada ASD ini. Oke. Berikutnya adalah ventricular septal defect. Mekanismenya sama, cuma letak lubangnya ada di antara bilik kiri dengan bilik kanan. Ya, sehingga aliran darah yang dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh sebagian masuk ke bilik kanan. Nah, bedanya apa, Dok, antara ASD, VSD dengan PDA? Bedanya adalah kalau pada ASD itu kelebihan beban. Tetapi kalau pada VSD dengan PDA itu kelebihan beban dan kelebihan tekanan. Kenapa? Karena tekanan di tingkat bilik dan di tingkat pembuluh darah besar ya pada VSD ataupun pada PDA ini tekanannya tinggi sehingga dia lebih cepat membanjiri paru-paru. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi yang kita sebut dengan biasanya Mama Hani itu kalau di grup ya selalu mengangkat topik yang namanya hipertensi paru-paru atau pulmonary hypertension. Ya, ini yang seringkali harus kita waspadai pada pasien-pasien dengan penyakit jantung atau kelainan jantung bawaan kiri ke kanan. Ya, ada lagi nih. Ini yang paling kompleks. Ya, yang paling kompleks adalah AVSD. Jadi gabungan antara ASD dengan VSD. Ada yang tipenya kompleks, ada yang tipenya parsial, ada yang tipenya intermediate. Ya, jadi lubangnya dua nih di tingkat atrium dan tingkat VSD. Nah, ini yang biasanya paling sering cepat membentuk hipertensi pulmonal. Ya, jadi AVSD jauh lebih cepat ditangani dibandingkan VSD. Ya, dibandingkan PDA. ASD kita masih bisa menunggu pada usia sekolah, sebelum sekolah kita masih bisa operasi, tetapi melihat besarnya daripada ASD. Yang kedua, ASD-nya isolated atau berdiri sendiri atau ada ASD plus PDA plus yang lain-lain. Nah, itu juga pertimbangannya. Jadi, kelainan jantung bawaan ini tidak bisa kita anggap remeh. Ya, tidak bisa bilang ini hanya ASD ya, karena kelainan jantung bawaan terkadang biasanya diikuti oleh kelainan jantung bawaan lainnya atau kelainan bawaan di tempat lainnya. Ya, jadi kelainan bawaan selalu kita harus benar-benar pertimbangkan banyak hal. Jadi bukan hanya di jantung aja, bisa di organ lain bisa terjadi. Atau sebaliknya, pasien datang dengan kelainan bawaan di tempat lain ternyata ada kelainan jantungnya. Nah, ini saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, terus penyakit berikutnya yang kita sebut dengan penyakit jantung asimptomatik adalah yang grup left ventricle outflow tract obstruction. Jadi
sistem jantung kiri alirannya mengalami hambatan. Bisa di tingkat katup antara, nah mungkin ya, ini katup di antara serambi kiri dengan bilik kiri yang kita sebut dengan katup mitral, atau katup di antara bilik kiri dengan aorta yang kita sebut dengan katup aorta. Ini bisa terjadi hambatan atau terjadi yang namanya koaktasio aorta. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini ya, jadi pada saat dia keluar aortanya nggak terbentuk sempurna, nyempit. Ya. Oke. Terus berikutnya yang kita sebut dengan mitral stenosis atau mitral atresia atau aorta stenosis ya. Jadi dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh ini mengalami penyempitan. Ya, yang kita sebut dengan AS ya. Atau ini katup antara serambi kiri dengan bilik kiri tidak terbentuk sempurna sehingga dia tidak bisa terbuka. Seolah-olah sempit ataupun tidak terbuka. Ya, yang kita sebut dengan ini sindromanya namanya hypoplastic aortic arch. Jadi seluruhnya kecil, udah mitralnya tidak terbentuk, ventrikel kirinya tidak terbentuk, ya, aortanya juga mengecil. Ya, ini yang kita sering sebut dengan HLHS. Ya, ini yang paling kompleks ya. Oke, bagaimana sih penata laksanaannya? Nah, khusus untuk yang kelainan jantung kiri ke kanan atau kiri ke kanan, itu bisa dilakukan dengan intervensi. Nah, teman-teman harus mulai tahu nih, dok, saya udah dioperasi. Dioperasinya apa, Bu? Saya lihat nggak ada sayatannya. Iya, saya dipasang payung, Bu. Nah, ini namanya bukan operasi. Ya, tindakan tersebut namanya intervensi. Ya, jadi intervensi itu memasukkan atau menterapi para penderita kelainan jantung bawaan dengan menggunakan teknik minimal invasi. Ya, jadi tanpa sayatan. Ya, dengan cara apa? Kalau pada ASD kita pasang ASO nanti ya, saya kasih tunjuk ya. Oke, nih pada ASD kita pasang nih dari pembuluh darah paha masuk, kemudian kita pasang payung di sini. Ya. Atau pada PDA kita pasang ADO namanya. Ya, atria Unplatzer ductal occluder. Kalau ASO, Unplatzer septal occluder. Kalau AMPO, Unplatzer ventricular occluder. Nah, diingat-ingat ya. Jadi ada macam-macam. Tapi kalau AVSD itu wajib pembedahan. Nah, tidak bisa dilakukan dengan pasang payung seperti ini. Ya, pemasangan payung ya atau pemasangan occluder itu ada indikasinya. Tidak semua ASD, tidak semua PSD, dan tidak semua PDA bisa dilakukan tindakan tersebut. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda mau ya, kalau memang indikasi dipasang ini ya, sebaiknya para orang tua kelainan jantung bawaan harus kritis. Sebelum sebelum dilakukan pemasangan ASO, AMFO atau ADO, Anda berhak mendapatkan informasi atau berhak bertanya kepada dokter yang akan melakukan intervensi. Pertanyaan yang paling penting adalah satu adalah, dok, apakah tindakan intervensi ini kalau mengalami komplikasi, apakah ada dokter bedah yang siap mengcover atau membackup Anda? Itu paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti, ini Anda bisa bayangkan ya, sudah beberapa kejadian ya, ini lepas pada saat pemasangan. Kalau lepas masih bisa diambil, enggak apa-apa. Tapi kalau lepas tidak bisa diambil, dia lari bisa ke katup jantung yang membatasi antara serambi kiri dengan bilik kiri, atau bisa ke seluruh tubuh. Ya, jadi ini yang harus wajib Anda tanyakan sebelum Anda memutuskan mengambil tindakan intervensi. Ya, jangan sampai Anda melakukan tindakan intervensi, ya terjadi komplikasi. Sekalipun yang melakukan itu adalah dokter yang mungkin tingkat komplikasinya rendah, tetapi yang namanya risiko itu bisa terjadi sama seluruh penderita yang menjalani prosedur ini. Ya, jadi jangan sampai orang tua lupa menanyakan itu. Jangan sampai sudah, oh dok, karena excited ya, karena senang,
nggak perlu pembedahan, Anda menjalani tindakan intervensi, tapi Anda lupa menanyakan itu sehingga pada saat terjadi komplikasi, ya kita nggak perlu ada komplikasi ya, tapi komplikasi itu bisa terjadi pada siapapun, tetapi bisa kita istilahnya bisa kita hindari atau bisa kita persiapkan apabila terjadi komplikasi kita bisa tangani. Nah, itu wajib orang tua menanyakan. Jangan sampai dia melakukan prosedur tapi ada masalah nanti Anda bingung karena tidak ada dokter bedahnya atau tidak ada infrastruktur untuk melakukan operasi jantung. Oke. Nah, berikutnya apa? Kalau ternyata tidak ideal atau memang bukan kasus untuk intervensi atau tidak indikasi untuk intervensi, maka kita lakukan pembedahan terbuka. Ya, pembedahan terbuka itu diapain sih, Dok? Ya dibuka. Ya, jadi biasanya teman-teman mungkin kaget, Dok, anak saya kok dadanya dibelah ya. Ya memang karena letak jantung di tengah, biasanya kita belah di tengah. Tetapi dengan perkembangan teknologi, ya kita bisa melakukan beberapa pasien dengan teknik sayatan minimal, tapi itu pun tidak semua pasien dan tidak semua penyakit. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan menggunakan laparoskopik atau tuntunan video, ya dengan tuntunan video dengan sayatan kecil. Yang ketiga yang di luar negeri yang sudah dikerjakan dengan menggunakan robot. Ya, jadi teknologinya sudah berkembang segitu canggih, cuman di Indonesia baru 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu pembedahan jantung terbuka dengan sayatan konvensional seperti biasa dan dengan sayatan minimal dengan tuntunan video ya. Nah, untuk robot kita belum sanggup ya karena itu biayanya cost-nya sangat mahal. Ya. Nah, pembedahan terbuka itu dibagi 2 lagi, ada yang menggunakan mesin jantung paru, ada yang tanpa menggunakan mesin jantung paru. Apalagi itu, Dok, mesin jantung paru. Ya, mesin jantung paru adalah mesin jantung paru adalah mesin yang menggantikan fungsi jantung dan fungsi paru-paru pada saat operasi jantung berjalan. Ya, jadi jantung akan berhenti, jantung yang menderita kelainan jantung bawaan ya, itu akan diberhentikan secara sengaja ya. Begitu juga dengan paru-paru, tetapi fungsinya tetap dijalankan melalui mesin jantung paru. Ya, nah ini pembedahan terbuka pada pasien dengan kelainan jantung bawaan paten ductus arteriosus. Ya, sebentar ini videonya saya lihat, masih ada nggak videonya? Aduh, videonya ini. Sorry. Ya, terlihat ya. Ya, jadi ini yang kita kerjakan ya. Mungkin teman-teman udah lihat ya. Ini posisinya miring karena PDA biasanya di sebelah kiri. Ada yang PDA di sebelah kanan kalau arkus aortanya di kanan ya. Lengkungan aortanya di kanan ya. Ini saya cepat saja. Kemudian kita lakukan sayatan ya. Jangan takut ya. Ya, ini kita buka. Kenapa disebut terbuka? Ya, ini memang kita buka. Nah ya. Di saya videonya nggak muncul, Dok. Oh, nggak muncul? Iya, dokter, videonya nggak muncul. Oh, videonya nggak muncul. Coba deh ya. Coba saya stop share dulu. Harus buka YouTube, Dok. Iya, betul. Nah, ini videonya. Sudah kelihatan? Nah, ya. Nah, ini kita buka ini ya, dari awal ya. Sedap. Dari awal. Nah, ini disiapin tuh, lihat tuh. Jadi rumit operasi jantung itu ya. Nah, ini diposisikan dia miring ya. Nah, kita coba saja. Nah, ini udah kita posisikan miring. Ya. Yang takut jangan dilihat ya. Kemudian ya ini yang terjadi apa yang kita lakukan bukan menyiksa ya, tapi memang ini namanya approach, pendekatan menuju ke jantung yang mengalami kelainan sehingga bisa diperbaiki ya. Ya, ini kita buka ya. Nah, ya. Ini saya cepat. Yang dibuka itu paru-parunya ya, sudah tampak tuh ya. Bawahnya ini. Nah, ini paru-parunya. Ya. Jadi mini ya. Nah, ini kita lakukan pembebasan jaringan dari PDA-nya ya. Nah, itu yang berdenyut itu aorta ya.
Nah, ini PDA-nya. Ini yang saya tunjuk PDA-nya nih. Itu yang dikasih tunjuk. Nah, Oke. ini yang dikasih tunjuk itu PDA-nya ya. Ya. Nah, ini PDA-nya. Ini jelas sekali ini PDA ya. Kemudian kita lakukan pengikatan. Nah, literally memang kita ikat. Nah, ya kan? Kita ikat. Tapi keuntungan dari operasi terbuka ini apa? Kita yakin memang PDA-nya kita ikat. Gitu. Kalau amplaser ya kita melakukan dengan tindakan menggunakan siam namanya. Ya, dengan menggunakan tindakan menggunakan X-ray. Ya, jadi dia tidak melihat tapi dia menggunakan tindakan mengira-ngira ya. Oke. Nah, ini kita ikat. Oke, supaya tidak terlalu ketakutan. Nah, ini diikat ya. Sedap melihatnya, sedap. Ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Nanti takutnya ibu-ibunya pada takut semua. Oke. Kembali ke slide lagi ya. Oke. Soalnya baru pertama kali, Dok. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi itulah pembedahan terbuka tanpa mesin heart lung mesin. Ya, tanpa mesin jantung paru. Oke. Bentar, sepertinya saya harus stop ini ya. Oke. Sedangkan pembedahan terbuka dengan mesin jantung paru, ini yang kita sebut dengan mesin jantung paru. Inilah jantung buatan, paru buatan. Ya, yang berfungsi mengambil alih sejenak ya daripada fungsi jantung dan paru daripada pasien-pasien yang menjalani operasi jantung ya, tidak hanya pada anak kecil tapi pada orang dewasa ya. Jadi dipasang selang-selang ya, selang yang menggantikan fungsi jantung kiri ya, dipasang di aorta ya, kemudian dipasang di aliran darah balik di sistem jantung kanan ya. Kemudian darah yang kembali itu lewat selang ini, lewat selang ya, lewat selang dibersihkan. Ini seperti paru-paru ya, darah kotornya dibersihkan, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian dimasukkan ke seluruh tubuh. Tapi jantung ini tidak berdenyut, ya jantungnya benar-benar berhenti. Ya, ini kelihatan nggak videonya? Enggak, Dok. Nggak kelihatan, ntar ya, saya share dulu ya. Saya share dulu. Oke, jadi biar teman-teman tahu mana sih share. Oke. Mules lihatnya. Nah, ini tindakan yang kita lakukan, yang kita sebut dengan, nah ini jantung benar-benar berhenti. Anda bisa lihat, nggak berdenyut jantungnya. Ini selang yang saya bilang tadi. Ya, ini kita tutup ASD-nya. Ya, ini ASD-nya kita tutup, ya. Nah, ya, kita tutup, kemudian nanti kita nyalakan lagi. Ya, oke. Ini saya stop share, takutnya ketakutan nanti. Ya. Kita takut sih. Sebentar dulu ya. Oke, ini ada ini kita sebut dengan AVSD ya. Sorry. Sudah kelihatan belum? Belum. Cuman gambar dokter. Belum kelihatan ya? Kelihatan wajah dokter aja. Oke, sebentar. Ya. Oh, Dok, tadi kan dokter bilang itu jantungnya diberhentikan. Nah, Berhentikan gimana, ya. Dok? Ya berhenti. Berhenti, diam dia. Dia berhenti. Nah ini, ya ini kan jantungnya berdenyut nih. Iya. Nah ini lagi dipasang selang nih, biar tahu tuh. Dipasang selang, pasang selang, pasang selang, pasang selang. Nah ini selang yang memindahkan fungsi jantung ke seluruh tubuh nih. Ya, fungsi jantung ke mesin, sorry. Ya, ini berhenti, lihat ya. Dia nggak berdenyut lagi tuh. Jadi dia diam aja ya. Nah, diam aja. Tapi fungsinya lewat mesin di sana, Ya, di luar. Ya. Jalan. Jadi Oke, jadi kelihatannya ini fungsi lubang-lubangnya jantung di pindah ke mesin gitu ya, Dok ya? iya, fungsinya pindah ke mesin. Ya, nah ini lubangnya ditutup, ini apa namanya? ASD-nya, di sana VSD-nya. Ya. Ya, oke. Oke, sekarang kita kembali ke laptop lagi.
Oke. Wah, hang tampaknya. Bisa. Sorry. Oke. Mana ini? Sebentar ya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan rumah sakit. Ya, kita kembali ke laptop. Sorry, agak jauh. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Oke. Jadi biar teman-teman tahu dokter ini ngapain sih? Iseng banget gitu kan, nutup-nutup gitu ya. Nah, jadi sesempurna apa gini, mesin jantung paru tetap mempunyai kelemahan karena dia ciptaan manusia. Beda dengan Tuhan punya ciptaan jantung itu sendiri ya. Jadi kenapa inilah yang salah satu yang menjadi alasan kenapa setelah operasi jantung kita harus taruh pasiennya di ICU. Ya, karena kita mengembalikan fungsi jantung yang tadi diberhentikan untuk kembali ke pasiennya itu sendiri, dan pada saat dikembalikan posisi jantung sudah dikoreksi, dia butuh adaptasi. Ya, adaptasi inilah yang tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi jangan ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya menderita kelainan jantung bawaan jangan berpikir dengan mudah udah dikoreksi langsung dia senang, langsung dia bisa sembuh. Tidak. Dia butuh adaptasi karena kita mengobati anak-anak yang dari dalam janin ya, dari dalam perut ibunya sudah mengalami kelainan jantung ya. Jadi mengubah sesuatu yang sudah lama tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Oke. Sorry, ini kayak komputer lagi. Oke, nah ini setelah operasi penderitanya kita bawa ke ICU, ya. Penderitanya kita bawa ke ICU. Ya, ini beberapa penderita yang pernah saya tangani ya di ICU. Mereka beberapa hari kemudian sampai alat bantu nafasnya lepas semua, ya. Baru kita ini, ya. Ini pun kalau gelisah bukan kita ikat, ya, kita kasih bantalan baru kita inikan supaya dia tangannya nggak sakit. Ya, jadi bukan penyiksaan supaya dia nggak cabut-cabut semua selang-selangnya yang dipasang ke dia. Yang penting buat memonitoring kondisi dia. Ya. Setiap tindakan pasti selalu ada komplikasi, dan ini yang seringkali membuat para orang tua ketakutan untuk menjalani operasi jantung terbuka. Ya, dan seringkali ketakutan ini terlalu lama, berlarut-larut, akhirnya karena saking sayangnya sama anak-anaknya, akhirnya dia tunda operasinya. Menundanya sih kalau bukan 1-2 tahun tidak apa-apa, tapi menundanya kadang-kadang sampai anaknya dewasa. Ya, jadi ibu-ibu harus tahu semakin dewasa atau semakin besar anak-anak kelainan jantung bawaan ini dioperasi, akan semakin sulit membalikkan kondisi yang tadinya tidak normal menjadi normal. Ya, karena sudah beradaptasi sedemikian rupa. Mungkin nanti Mama Hani bisa bercerita ya pengalamannya ya, bagaimana menjalani operasi jantung terbuka ya. Dan komplikasi bisa terjadi adalah perdarahan. Pasti setiap sayatan, apalagi kita bermain dengan pompa darah ya, yaitu jantung yang isinya darah doang ya. Itu bisa terjadi. Yang kedua, gangguan irama. Karena pada ASD, pada PSD itu ada di sisi kiri, di sisi kanannya itu kita nggak tahu ada tulisan ini jalur irama, tidak ada. Semuanya daging. Jadi yang bisa diketahui apa? Dokter punya panduan anatomi ya, yang istilahnya hampir secara general sama antara manusia A dengan manusia B. Tapi tidak 100%. Jadi kadang-kadang kita tetap harus menjelaskan ya, gangguan irama itu bisa terjadi karena pada saat kita menutup lubang tersebut ya, jalur kondisinya terkena. Ya, itu bisa terjadi ya. Meskipun kita sudah menghindari dengan patron-patron yang sudah ada, tapi antara manusia A dan manusia B bisa saja terjadi variasi namanya. Ya, terus berikutnya adalah gagal ginjal akut sama stroke. Apabila pasien ini pada saat setelah operasi dia daya tahan adaptasinya tidak langsung bagus, ya tensinya turun terus, ya ini biasanya pada penyakit-penyakit atau pada kelainan jantung bawaan yang biru biasanya. Ya. Ya, ini tidak semudah yang kelainan jantung bawaan yang asianotik. Yang terakhir adalah kalau dia tidak bisa beradaptasi, ya yang paling kita takutkan adalah kematian. Ya, tapi setiap dokter tidak ingin pasiennya meninggal. Ya, setiap orang tua juga tidak ingin pasiennya meninggal. Makanya kenapa penting komplikasi ini direduksi.
Ya, dengan cara apa? Dengan cara penderita naik ke meja operasi dengan kondisi yang optimal. Kecuali gawat darurat ya, memang harus segera ditangani. Tapi kalau dia sifatnya elektif, ya bisa dioptimalisasi, bisa ditingkatkan dulu berat badannya, ya kita akan tingkatkan dulu berat badannya. Oke, anak-anak merupakan masa depan ya. Anak-anak yang sehat merupakan salah satu model suatu negara mempunyai masa depan yang baik. Ya, jadi anak-anak dengan kelainan jantung bawaan mereka bukan anak-anak yang terbuang ya. Jadi justru anak-anak yang harus ditolong karena mereka masih punya masa depan. Ya, kita tidak tahu. Sewaktu-waktu anak-anak yang kita tolong ini ternyata bisa jadi presiden. Betul. Ya, bisa jadi pemimpin suatu negara. Kita nggak tahu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita berikhtiar sebaik mungkin, kita berdoa, kita berusaha. Ya, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan pada anak-anak ini. Ya, ini beberapa ibu-ibu yang pernah menemui saya. Ya, ini adik-adik yang ya lihat pada selesai mereka saat operasi, nggak hanya anaknya aja yang tersenyum, ibunya juga tersenyum ya, bapaknya juga tersenyum ya. Itu satu kepuasan buat saya sebagai seorang ahli bedah di saat saya melihat pasien saya pulang, kemudian beberapa waktu kemudian dia udah bisa berlari-lari ya dan bisa tersenyum, ibunya juga nggak bersedih hati lagi, bapaknya nggak bersusah payah lagi ya. Nah, oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mbak Hani untuk sesi diskusi. Oke, aduh, rasanya sedap-sedap gimana gitu ya, lihat jantung yang dibedah ya dok. Lihat sayatan. Gitu ya. Dan saya sudah mengalami dok 2 kali. Jadi dada saya ini sudah dibongkar pasang ya, sudah dibuka, ditutup, dibuka lagi, ditutup lagi. Jadi saya sudah mengalami itu. Dan dulu waktu zaman saya itu kan dulu belum ada yang namanya dokter jantung anak, belum ada dokter bedah jantung anak. Nah, itu yang saya mau tanyakan nih dok. Apa bedanya dokter bedah jantung anak dengan dokter bedah jantung dewasa gitu? Apa sama aja dok? Ya, jadi kalau di kita di bedah, kita di sini di Indonesia namanya dokter ahli bedah dada, jantung, dan pembuluh darah. Okay. Ya, jadi namanya bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Tadi Mbak Hani agak sedikit bingung tuh BTKV. Ya. Sebenarnya sudah diapalin dok, tapi ya gitu deh karena nggak ada yang bantuin. Ya, memang nggak banyak masyarakat umum tahu apa sih ini bedah TKV ini ya. Jadi bedah TKV itu adalah bedah dada, jantung, dan pembuluh darah. Jadi kita ahli bedah yang menangani seluruh kelainan yang berada di dada, ya termasuk organ-organ yang ada di dalam rongga dada, dan kelainan-kelainan jantung ya secara spesifik ya, dan kelainan pembuluh darah ya, terutama pembuluh darah mulai dari jantung ke ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan kadang-kadang mungkin juga di leher. Ya, terus untuk ahli bedah jantung ya di Indonesia itu ada beberapa ahli bedah jantung yang memang sudah fokusnya terpisah. Ya, mungkin di harapan kita ya ataupun di rumah sakit pendidikan seperti di Cipto Mangunkusumo, di Sutomo ataupun di UGM ya atau di Jawa Tengah di Jogja itu sudah ada yang mengkhususkan dokter-dokter bedah jantung khusus untuk anak-anak sama dokter bedah jantung khusus untuk dewasa. Ya, jadi nanti ke depan itu akan ada yang namanya subspesialisasi bedah jantung anak dengan bedah jantung dewasa. Nah, bedah jantung anak itu kalau berdasarkan anak itu berdasarkan WHO itu adalah di bawah 18 tahun. Ya, tetapi pada bedah jantung anak itu kita mengenal ada yang namanya bedah jantung kita sebutnya adult congenital heart surgery. Jadi kelainan jantung bawaan pada orang dewasa. Jadi bukan dia dapatnya dewasa, tapi memang late, kita sebutnya telat dia datang ke dokter ya. Jadi dia sudah terlanjur dewasa. Nah itu bisa dikerjakan oleh bedah jantung, dokter yang mendalami bedah jantung anak ataupun dokter yang mendalami bedah jantung dewasa. Tetapi biasanya bedah jantung anak jauh lebih memahami ya karena
strukturnya. Perjalanan penyakitnya berbeda dengan perjalanan penyakit kelainan jantung yang didapat ya. Gitu. Jadi gitu Mbak Hani. Jadi memang nanti ke depan akan ada di masing-masing daerah yang disebut dengan bedah jantung anak atau bedah jantung bawaan ya, sama bedah jantung dewasa. Gitu. Oke. Soalnya saya waktu operasi pertama usia 19 tahun itu belum ada dokter jantung bedah anak gitu kan. Tapi begitu saya operasi di usia 39 tahun kemarin itu nggak ketahuan ya dok. Jadi yang kedua itu nggak ketahuan udah muncul PH. Nah itu saya operasinya dengan dokter Yusuf, beliau itu spesialis bedah jantung anak gitu. Makanya kita mau tahu gimana pun juga dokter jantung anak atau dokter bedah jantung anak ini kan belum banyak dok. Nah apakah anak-anak kami gitu kan, anggap aja saya ibu gitu kan yang punya anak di seluruh Indonesia kan, saya akan berpikir apakah di Kaltim sana dengan dokter bedahnya atau dokter jantungnya itu sudah bisa menangani anak-anak kami dengan baik gitu kan. Jadi tapi setelah saya lihat tadi videonya dan jumlah kasus yang ditangani sudah lumayan sangat banyak ya dok. Jadi intinya harapan kedepannya sih di Kaltim, anak-anak Kaltim udah nggak usah ke Jakarta gitu loh dok, menu-menuhin Jakarta aja. Antrian panjang dok di Jakarta gitu ya. Iya. Oke. Dok, di sini nih banyak banget pertanyaan nih dok. Biasa ya kalau nge-zoom dengan KKJB atau MHP tuh ibu-ibunya tuh maunya nanya langsung gitu ya. Jadi saya mau minta mereka untuk bertanya langsung gitu ya. Jadi ayo silakan siapa yang mau bertanya sebelum kami bacakan ya. Tuh, boleh angkat tangan. Mbak Sri Damayanti, Mas. Siapa? Ayo angkat tangan dulu. Ya. Udah apa? Udah kasih kode. Ya. Silakan Mbak Sri. Boleh, silakan. Saya ya? Saya ya Mama ya? Ya, siap. Ya. Silakan. Apa yang ditanyakan? Bismillah, selamat sore Mama, selamat sore Dokter Ivan. Sore. Dok, izin bertanya. Ini kebetulan saya tinggal di Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Dok. Oke. Ya, ini dok mau nanya anak saya lahir dengan Down syndrome, terus PDA 0,5 cm dokter. Ya, eko pertama itu pas umur 1 bulan ada PDA-nya 0,5 cm, terus ASD-nya 0,2 cm. Kemudian 6 bulan berikutnya eko lagi dok, itu ASD-nya alhamdulillah sudah nutup, PDA-nya masih 0,5 cm. Nah sekarang umurnya 14 bulan dok, tapi berat badannya susah banget naiknya, masih 7,5 kilo. Kalau saya konsul ke DSA sub jantungnya itu kata beliau, kan saya nanya nih dok gimana dok tindakannya, terus itu pas saya nanya tuh kata beliau kayak gini, di tindakannya nanti apa dok, HEP ya dok ya? Ya. Pertanyaan saya dok, bisakah nanti dilakukan di AWS atau harus di luar dokter? Ya, ya makasih ya. Ini kan ya, PDA 5 ya, PDA 5 mili ya. Iya. PDA 5 mili mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi ya, dokter. Kalau mau dilakukan tindakan yang saya tadi bilang intervensi dengan menggunakan amplatzer atau ADO ya, silakan. Di AWS kebetulan sudah ada satu dokter jantung anak namanya Dokter Wahab. Iya, benar dok. Dokter Wahab sudah kembali pulang dari studinya dan memang ADO itu bisa dikerjakan ya, tetapi itu tadi nanti harus dikoordinasikan dengan kita ahli bedah. Jadi nanti Bu Sri kalau mau menjalani tindakan intervensi ADO, ditanya dulu dokter Ivan sama tim ada di situ nggak gitu ya, gitu. Jangan sampai nanti pada saat hari H melakukan tindakan ya kita nggak berdoa ada masalah ya Bu ya. Saya juga senang kalau misalkan ternyata anaknya tidak perlu sampai disayat gitu. Tetapi apapun juga yang namanya pergi berperang ya, namanya kan pergi berperang tuh ya. Iya dokter ya. Ya pergi berperang senjatanya harus lengkap gitu. Jangan sampai nanti ternyata yang kena resikonya ya, resikonya kena pas di sana dokter bedahnya lagi operasi yang lain. Nah, itu yang susah nanti. Ya meskipun kita sudah ada 3 ahli bedah, tetapi
mudah-mudahan di AWS ke depan kita sedang menggodok karena Dr. Wahab sudah pulang, tindakan-tindakan intervensi ini bisa dikerjakan. Ya, gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Wow, senang ya Kaltim udah bisa. Oh ya dok, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan kedua, saya ingin menyapa nih ada tamu spesial. Nanti dulu ya, ada tamu spesial kita nih di sini ada Dokter Jack loh. Selamat sore Mas. Dokter Jack gabung sama kita. Ya, makasih loh Dokter Supraiti. Semua. Waalaikumsalam. Dokter Selamat gimana sore. sehat? Dokter Ivan yang luar biasa. Ini kakak saya yang luar biasa Mbak Ani. Bisa? Dokter nggak ada wajahnya, aku kangen. Terus. Nanti takut. Oh enggak. Ayolah dok, rindu kami semua. Ini kan pasien dokter banyak di sini. Bisa bertanya. Nanti sebentar ya. Dokter, terima kasih ya udah ikut. Sehat kayaknya nih Dokter Jack nih. Ya, semoga Dokter Jack sehat, bisa terus bantu. Ya, lebih sehat Kaltim. Amin. Amin. Terima kasih, senang banget. Aduh, mungkin saya sedikit kelihatan. Meluruskan sedikit bentar ya. Yang dimaksud operasi jantung terbuka itu, setahu saya kalau kita membuka ruang jantung. Jadi kalau terbuka ruang jantung namanya operasi jantung. Ya, jadi kalau operasi jantung terbuka itu kalau kita membuka ruang jantung. Jadi kalau tidak membuka ruang jantung ya namanya operasi jantung biasa gitu. PDA gitu, nikat itu namanya ya operasi jantung aja gitu. Tapi kalau terbuka dia harus membuka ruang jantung. Seperti menutup ASD, PSD itu aja. Terus ya yang perlu dipahami buat para orang tua ya, semua ini adalah takdir ya. Dengan kita tidak bisa memilih anak dengan seperti apa kan, tidak bisa gitu. Begitu juga dokter. Dokter adalah bagian dari takdir ketika berusaha berikhtiar untuk menolong. Bisa berhasil, bisa juga ada komplikasi atau gagal gitulah ya. Jadi yang perlu dipahami buat para orang tua ya, bahwa dokter itu bukan segala-galanya, baik intervensi maupun pembedahan itu tetap kuasa Tuhan itu tidak bisa lepas gitu loh. Semudah apapun yang menurut kita mudah, tapi kalau tidak diizinkan sama yang di atas ya tentu tidak bisa gitu loh. Jadi semua ikhtiar yang dikerjakan oleh dokter jantung anak atau dokter bedah itu bagian dari ikhtiar, tapi ujungnya tetap Tuhan yang menentukan. Saya rasa itu yang bisa mungkin saya sedikit bagi ya. Terima kasih Dokter Jack. Silahkan lanjutkan. Terima kasih. Makasih Dokter Jack udah menyempatkan diri gabung di kami. Mohon bimbingannya ya dok. Dan bukunya itu sudah jadi video saya semua loh dok. Nanti saya kirim video saya ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya Dokter Jack, Dokter Ivan. Kita lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya siapa? Tadi ada yang sudah angkat tangan? Saya Bunda. Mana nih? Bisa. Dari Sulawesi. Oh ya, siap. Mbak Nur Hidayat ya, dari Sulawesi. Ya. Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah ibu dengan mempunyai. Suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya putus. Jaringan kali. Saya rasa jaringannya jelek. Ini Dokter Ivan, biar saya tadi udah ada tulisan chatnya ya. Oke, dibacakan. Belum pernah operasi, baru selesai kateterisasi sekitar 2 tahun yang lalu.
Yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira kan anak saya ini kan terlambat tindakannya. Kira-kira anak saya ini masih bisa operasi, kemudian bagaimana ya? Artinya, apakah saya harus rawat jalan saja atau masih bisa operasi begitu? Resikonya sekitar berapa persen kira-kira semuanya dioperasi? Ya. Kalau boleh tahu, kelainan jantung bawaannya apa ya, Bu? Dengan kasus TGA, PSD, DRP, dengan PH. Usia berapa, Bu? Usia 5 tahun lebih, Dok. Hampir 6 tahun. Ya. Nah, ini nanti mungkin Dr. Suprayitno yang bisa menjawab ya, karena begini, TGA, PSD itu termasuk kelainan yang kompleks ya, Bu ya. TGA, PSD dengan usia 5 tahun. Jadi ada beberapa parameter yang mungkin nanti harus diperiksa lebih lengkap lagi. Tapi saran saya, yang bisa saya sarankan adalah untuk sementara ini, untuk kasus-kasus TGA, itu masih hanya bisa ditangani di harapan kita ataupun di pusat jantung terpadu di RSCM bersama dengan Dr. Suprayitno ya. Jadi beliau ini, Dr. Suprayitno ini memang kakak kelas saya yang luar biasa ya. Jadi beliau banyak menangani kasus-kasus kompleks yang seperti modelnya TGA. Khusus untuk di daerah, biasanya karena satu, selain kasusnya yang kompleks, yang kedua adalah yang kita perlu pikirkan, sekalipun dokter bedahnya mungkin bisa mengerjakan, adalah yang perlu dipikirkan adalah infrastruktur pasca operasinya. Ya, infrastruktur pasca operasi itu tidak hanya meliputi dokter bedah, tapi dokter dokter intensivis jantung anaknya, ya, ataupun alat-alat yang mendukung selama perawatan pasca operasi. Ya, bisa operasi atau tidaknya saya tidak bisa menjawab, Bu ya, karena datanya tidak lengkap. Tapi coba berkonsultasi di Sulawesi. Ini di Sulawesi mana, Ibu? Sulawesi Selatan, Dok. Makassar. Ya, di Makassar itu ada 3 dokter bedah jantung, Bu. Dr. Nur Alim, Dr. Umar, sama Dr. Jaya Rasti. Ya, jadi coba berdiskusi dengan beliau-beliau di sana, bawa datanya yang lengkap. Begini, Dok. Kemarin kan saya ke Harkit. Ya. Katanya mau kateterisasi lagi untuk menentukan bisa beda atau tidak. Tapi kan katanya kasusnya juga sudah terlambat, Dok. Sudah sangat terlambat karena sudah 5 tahun lebih. Makanya saya merasa khawatir, Dok. Antara lanjut atau mau rawat jalan saja, gitu. Terlambat berarti kan bukan berarti tidak bisa dibedah, Bu. Ya, jadi kan tunggu hasil dari kateterisasi selanjutnya. Ya, kalau memang tidak bisa lagi, ya nanti perlu dipertimbangkan antara tidak dibedah sama dibedah, itu mana yang lebih bermanfaat. Ya. Aneh ditanya. Oh ya. Mbak Nur Hidayah udah gabung di KKJB atau di MHP belum? Sudah masuk di grup KKJB Harkit, Bunda. Oh, Harkit ya. Ya, memang kebetulan di grup KKJB memang agak lebih sepi ya, karena saya sekarang buat grup edukasi itu di MHP, Mama Hani Peduli. Jadi kita di situ banyak setiap hari kita bantukan untuk konsultasi tapi nanti kami tanyakan lagi ke dokternya gitu ya. Maaf ya Dokter Irfan, saya hanya membaca sebuah buku. Kalau untuk kasus TGA, memang idealnya itu usia 1 bulan, Bu. 1 bulan sampai 4 bulan. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun itu memang tingkat keberhasilan sangat kecil untuk di Indonesia gitu ya. Kalau memang nanti suatu saat misalnya dokter suruh pilih konservatif, itu jauh lebih baik daripada seperti Dokter Irfan tadi bilang, dioperasi gagal di meja operasi gitu. Nanti kita ngobrol lagi, biar kita kasih pertanyaan yang lain ya, nanti boleh tanya-tanya ke saya gitu. Ya, bisa diundang Bunda di grupnya yang satu. MHP, oke siap, nanti kami masukkan ya. Oke, Bunda. kita pertanyaan yang lain, siapa ini Galaxy J4 itu masuk dari jam 2. Bunda. Ya, sama-sama Bu. Ya, makasih. Oke, Mbak Galaxy J4 masuk dari jam 2 siang, monggo bertanya silakan. Belum kayaknya, dia baru tadi dia bilang. Ayo Mbak, silakan Mbak. Suaranya dibuka dulu. Ya sudah 1,5 tahun operasi DCPS, tapi Mana chatnya sih ini? Mana yang nanya? Mana ya?
Langsung aja. Raise hand, langsung ngomong langsung. Langsung ngomong, Mbak. Ini Mbaknya belum suaranya belum dibuka dia. Bunda bisa langsung ngomong kok. Bisa nggak? Ya harus buka sendiri. Oke, lanjut yang lain dulu deh, biar soalnya takut Dokter Ivan waktunya. Ada lagi yang lain? Tanya. Ya. Saya Rini Umayyah dari Kudus. Oke, Mbak, silakan Mbak Rini. Sore. Sore, Mbak. Anak saya kan umurnya sekarang 2 tahun 3 bulan. Sudah dikateterisasi, dan kesimpulannya TOV dengan LPA PS infundibular atau LPA min. Itu nanti penanganannya seperti apa ya, Dok? LPA-nya kenapa, Ibu? LPA PS infundibular. Ya, kalau tetralogi ovalo, ya itu ada 4 kelainan jantung ya di dalamnya ya. Jadi salah satunya adalah VSD, yang kedua penyempitan jalan menuju ke pembuluh darah paru ya, yang kita sebut dengan PS tadi itu ya, pulmonary stenosis infundibular. Atau berikutnya adalah yang kita sebut dengan overriding aorta. Jadi pembuluh darah aorta yang menuju ke seluruh tubuh itu kakinya berada setengah di serambi yang sebelah kanan, bilik yang sebelah kanan. Dan berikutnya adalah karena pompanya itu banyak berfungsi di sistem bilik yang kanan, maka dia menjadi menebal ya bilik kanannya. Nah, pada TOF ini ya variannya banyak, tapi secara prinsip pada tetralogi ovalo itu yang perlu diperhatikan adalah apakah bisa langsung 1 kali operasi, yaitu kita koreksi, atau kita harus melalui tahap. Tahap pertama itu paliatif, kita membuat bitisan ya. Yang kedua adalah kita setelah dilakukan bitisan nanti dievaluasi. Ya biasanya 6 bulan akan dievaluasi kalau memang sudah tercapai pembuluh darah yang sebelah kanan atau yang sebelah kirinya itu sesuai dengan berat badannya dibandingkan dengan usianya pasien ya, itu baru bisa kita lakukan total koreksi. Jadi total koreksi itu artinya jalan ke paru-parunya kita kita lebarkan, kemudian lubangnya kita tutup. Ya, sambil mengarahkan kaki yang pembuluh darah seluruh tubuh itu menuju ke serambi kiri semuanya. Jadi dengan menutup lubang itu otomatis kakinya semuanya akan berada di sebelah kiri. Ya, jadi seperti itu. Anak ya, saya kenapa? Dengan absen LPA PS infundibular, Dok. Ya, itu kan pembuluh darah paru yang cabang ke sebelah kirinya itu kan tidak ada. Ya, ini nanti harus dipikirkan. Mungkin nanti Dokter Suprayitno bisa nambahin ya. Ya, absen LPA itu artinya pembuluh darah yang ke sebelah kiri itu tidak ada. Ya, nanti biasanya saya tidak tahu apakah akan menjalani tahapan paliatif ya, yaitu jadi kita hanya lewat paliatif 1, paliatif 2 yaitu dengan bitisan, BCPS ataupun sampai dengan fontan, atau kalau memang absen dia masih ada punktumnya, mungkin masih bisa kita buat pembuluh darah buatan, tapi biasanya sih jarang sih ya. Oke, mungkin Dokter Suprayitno masih ada nggak? Masih, beliau yang beliau mungkin bisa menambahkan, karena ini termasuk yang kompleks ya. Kalau hanya TOF tanpa absen LPA mungkin silakan Dok. Jadi kalau absen tidak bisa juga. Nah itu maka biasanya dipastikan dulu ada atau tidaknya pembuluh darah itu aslinya gitu. Apakah dia antara yang kanan dan yang kiri itu nyambung atau dia berasal dari pembuluh darah utama yang lain. Nah, tahunya bagaimana? Biasanya kalau di CAT tidak bisa dengan CT scan
dengan MSCT namanya. Nah, tidak pembuluh darah yang gitu. Kalau benar-benar tidak ada, maka sebenarnya pembuluh darah yang kanannya. Kalau dia pembuluh darah yang kanan itu ukurannya bisa ideal menampung seluruh seluruh darah yang dari kanan, maka dia bisa tetap dikoreksi. Ya, jadi secara fisiologi, secara fungsi hanya paru yang kerja, tapi dia sudah 6 kali operasi dengan yang tidak punya pembuluh darah sebelah kiri ini. Ya, jadi setelah dilakukan operasi dari 6 ini memang 1 yang meninggal, yang 5 berhasil dioperasi. Nah, mengenai yang tadi yang TG itu memang besar sudah dilihat dari usia, tapi untuk pengukuran dari tekanan parunya. Nah, walaupun ada yang dioperasi pada usia 7 tahun juga pernah ada gitu loh, tapi sebagian besar tidak berhasil kalau lebih dari 1 tahun biasanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jack. Ya, terima kasih. Sore, Dok. Ayo siapa lagi? Makasih Dr. Jack udah ditambahin. Sore, Dok. Siapa nih? Oh, yang tadi nih Galaxy J4 masuklah. Sore Dok sama Mama Hani. Sore. Saya seorang ibu rumah tangga mengalami KJB umur 36 tahun, Dok. Wah. Saya sudah melakukan semua pemeriksaan sampai ke CAT. Kasusnya PSD, Dok. PSD 7-10 mili. 7-10 mili. Terus ada pH. Terus PSD sulfoma, LR sud, TR mil, Dok, kasusnya. Yang mau saya tanyakan, Dok, apakah saya harus melakukan operasi untuk di umur saya yang 36 tahun ini, Dok? Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk VSD ini kan Ibu termasuk yang kita sebut dengan penyakit jantung bawaan usia dewasa ya, atau kita sebut adult congenital heart disease ya. Jadi pada orang dewasa yang menderita kelainan jantung bawaan itu seperti saya bilang tadi, dia sudah beradaptasi sedemikian lama ya, sehingga bisa menimbulkan beberapa ikutan seperti hipertensi pulmonal ya. Tadi Ibu bilang sudah dikateterisasi. Sebenarnya kalau dikateterisasi dengan cukup lengkap, Ibu bisa melihat ada satu parameter apakah paru-paru masih reaktif terhadap oksigenasi. Jadi kita sebenarnya tes oksigenasi untuk menilai resistensi daripada pembuluh darah paru. Karena yang ditakutkan pada pasien-pasien dewasa, apalagi dengan hipertensi pulmonal yang berat ya, itu pada saat ditutup ya itu bisa mengakibatkan selama perjalanan perawatan di ICU bisa terjadi yang kita sebut dengan krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi ini bisa ditangani, tetapi dengan catatan resistensi yang ada di paru-paru itu istilahnya tidak melewati batas yang kita inginkan. Nah, itu ada parameternya ya. Jadi pada saat kondisi Ibu mau menjalani operasi VSD dengan hipertensi pulmonal, kita harus benar-benar pastikan dia masih aktif nggak, masih reaktif nggak dengan oksigen, atau masih reaktif nggak dengan obat-obatan yang untuk mengatasi krisis hipertensi. Karena itu penting, karena pada saat Anda ditutup, ya mungkin waktu belum ditutup, Anda mengalami krisis mengalami hipertensi pulmonal, masih ada escape atau jalan keluar dari lubang tersebut. Ya, tapi pada saat sudah ditutup terjadi krisis hipertensi atau peningkatan tekanan di paru-paru yang tinggi, ya sehingga melebihi tekanan yang di kanan melebihi tekanan yang sebelah kiri ya.
itu dia tidak ada lagi escape, sehingga tidak ada aliran darah yang menuju ke sistem jantung kiri, sehingga bisa mengakibatkan kematian. Ya, jadi kalau memang pH-nya sudah di kondisi hipertensi pulmonalnya atau hipertensi parunya sudah dicek dengan kateterisasi dan memang ideal untuk dilakukan penutupan, saran saya tetap VSD sebaiknya ditutup. Ya, kalau memang masih ideal untuk dilakukan intervensi karena Anda kan dewasa ya, silakan Anda diskusi dengan dokter jantungnya. Apakah masih ideal untuk dilakukan penutupan dengan menggunakan payung atau amvo. Tapi kalau tidak memungkinkan, Anda mau menjalani operasi jantung, ya, Anda harus memastikan itu tadi. Ya, jadi tetap harus berdiskusi dengan dokter jantung, dokter bedah jantungnya. Terus dokter bedah jantungnya juga harus tahu kemampuan timnya. Apakah dengan pasien-pasien seperti Anda yang hipertensi paru, ya kalau menutup, walau alam mudah-mudahan kalau dokternya berpengalaman menutup itu mudah. Ya, tetapi yang paling susah adalah setelah ditutup, itu perawatannya siap nggak di rumah sakit tersebut. Ya, perawatan pasca operasi jantungnya. Ya, jangan sampai nanti terjadi krisis, alat-alatnya atau obat-obatannya tidak siap. Ya, jadi memang penyakit jantung, kelainan jantung bawaan ini tidak simpel ya, apalagi kalau sudah dewasa gitu ya. Mungkin Mama Hani tuh dioperasi di dewasa, hipertensi pulmonalnya waktu itu nggak tahu saya apa berat atau tidak ya. Cuman Dokter Yusuf saya rasa Anda ditangani oleh guru saya yang tepat ya, Dokter Yusuf ya. Jadi Mama Hani ini ditangani oleh maestronya bedah jantung bawaan di Indonesia ya. Jadi itu tadi saran saya buat Ibu Galaksi ya. Habisnya nggak ada namanya. Medan, Wah, ada di Malik, Medan Dok. sudah ada 7 wali bedah jantung di sana ya. Nah, nanti Ya, coba banyak diskusi itu ya. dokter Rizky ada di sana, dokter jantungnya. Jadi nanti diskusi kalau memang kita sebut dengan parinya ya. Jadi tekanan atau resistensi parunya terhadap tes oksigennya itu masih aktif atau tidak. Ya, karena VSD 7 sampai 10 mili ya lumayan besar ya. Sekitar 0,7 sampai 1 cm. Oke. Iya. Satu lagi, Dok. Nah, apakah saya Dok perlu konsul ke dokter jantung anak atau dewasa? Nah, ini yang karena Anda posisinya sudah dewasa ya. Seharusnya jantung dewasa ya, tapi jantung dewasa terkadang tidak semua dokter jantung dewasa itu memahami fisiologi daripada kelainan jantung bawaan. Tapi saya rasa masing-masing dokter jantung diberikan diberikan ilmu untuk itu, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Gitu. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Semangat, saya 39 tahun operasi kedua. pH-nya kata dokter Ali, pH-nya masih bagus, Dok. Kata dokter Ali. Ya. Jadi masih aman. Ya, makanya itu tadi. Kalau memang aman, kenapa tidak ditutup gitu loh. Ya, Anda ada keluhan enggak? Oh, tidak ada, Dok. Kalau sesak agak jarang lah, Dok. Ya, ya. Oke, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya. Masih banyak banget nih, Dok. Ada lagi nggak? Ita? Ya. Boleh Ya, dibacakan aja? Iya, Mas. Ini saya mau tentang Asneneng ya. Dari pertanyaan dari Asneneng. Selamat sore, Dok. Anak saya Down syndrome dan ada KJB jenis ASG 7,4 mm. Apakah ada kemungkinan ukuran lubangnya mengecil dan jenis penanganan operasinya seperti apa? Usia sekarang 5 bulan, Dok. Ya, terima kasih. Ini kelainan jantungnya tadi ASD ya? Ya, ASD 7,4 mili. Ya. Oke, makasih. Jadi pada pasien-pasien dengan atrial septal defect ya atau ASD secara umum ya, saya tidak bicara dengan Down syndrome dulu ya. Secara general itu bisa menunggu kalau dia tidak terlalu besar diameternya, ya, itu bisa menunggu sampai dengan usia preschool. Nah, bisa menutup. Saya rasa kalau 7 mili sangat jarang bisa menutup ya. Gitu. Jadi ASD dengan 7 mili jarang untuk menutup, kecuali kalau mungkin 1 atau 2 mili
ya mungkin masih ada tempat untuk bisa menutup. Tapi 7 mili saya rasa cukup besar ya untuk dikatakan bisa menutup dengan sendiri. Terus yang kedua adalah Down syndrome. Down syndrome ini kelainan genetik. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada Down syndrome. Biasanya pada Down syndrome ini dia punya kondisi parunya berbeda dengan kondisi paru-paru anak normal. Ya, jadi saya nggak tahu, mungkin nanti bisa ditambahin oleh Bang Dr. Jack ya. Biasanya pada orang-orang dengan Down syndrome kemungkinan untuk hipertensi parunya lebih tinggi. Ya, jadi nanti perlu rutin untuk evaluasi dengan dokter jantungnya ya. Tapi saya rasa untuk usia 5 bulan, kalau memang tidak ada keluhan, berat badannya masih sesuai dengan usianya, ya tidak sering batuk pilek atau tidak ada tanda-tanda gagal jantung, saya rasa mungkin masih bisa menunggu sampai usia preschool. Ya, tapi kalau untuk menutup, saya rasa sangat sedikit kemungkinannya ya. Namanya kemungkinan tetap masih ada ya, tapi mungkin sangat-sangat sedikit untuk menutup dengan sendirinya. Terima kasih, Pak. Berarti tetap harus menjaga kondisi badan ya dok ya, agar tetap fit, jarang bapil ya dok. Ya, iya. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Linda MHP dok. Anaknya dengan kasus TOF, jika penanganannya terlambat, apa bisa jadi konservatif dok? Konservatif. Usia berapa ya anaknya kalau saya boleh tahu ya? Usianya nggak dikasih tahu dok, sekitar 2 tahunan belum ada mungkin dok. 2 tahun lebih dulu. Berapa? 4 tahun. Oh, 4 tahun orangnya normal dok. Ya. Mana dia? Yang bawa makannya aja. Ya. Sebenarnya kalau untuk tetralogi ovalo itu benar ya. Memang kalau di luar negeri itu usia 1 tahun ya itu udah udah dilakukan tindakan ya. Tapi itu tadi tidak serta-merta usia itu menjadi pertimbangan. Kita tidak boleh tidak serta-merta dengan kita mempertimbangkan usia saja itu pasiennya tidak boleh operasi atau terlambat untuk operasi sehingga tidak boleh dioperasi. Jadi ada parameter-parameter untuk TOF itu ya, ada beberapa parameter sebelum dioperasi ya. Itu tadi saya bilang, apakah ini nanti tindakan operasinya berupa tindakan paliatif, ya memasang pembuluh darah dari seluruh tubuh ke paru-paru yang kita sebut dengan bipisan, ya, atau tindakan korektif itu ada parameter-parameternya. Contohnya misalkan ventrikel kanan atau bilik kanan dengan bilik kiri seimbang. Itu salah satunya. Terus yang kedua, pembuluh darah cabang ke kanan dengan cabang ke kiri, pembuluh darah paru ya, yang cabang kanan cabang kiri itu udah sesuai dengan sudah sesuai dengan usianya atau berat body surface areanya ya, atau berat badannya. Terus yang ketiga adalah tekanan di paru-parunya. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang akan kita periksa sebelum kita menentukan pasien ini layak operasi atau tidak. Ya, kemudian kalau layak operasi, operasinya jenis yang apa, itu juga ada parameternya. Jadi sebaiknya ibu-ibu untuk menentukan ini bisa operasi atau tidak, harusnya berkonsultasi dengan dokter bedah jantungnya. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri karena baca Google, baca buku, terus ini wah udah lewat nih. Harusnya di teori 1 tahun idealnya. Ya, ini kan udah 4 tahun, saya nggak mau deh ke dokter lagi, udah telat gitu. Takutnya nanti ini. Ya nggak juga gitu. Saya juga ada beberapa TOF yang saya kerjakan di usia 4 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Gitu. Yang penting adalah pada saat kita memutuskan melakukan tindakan, semua keputusannya itu berdasarkan data-data yang cukup lengkap, ya, sehingga kita bisa menentukan mau diapakan ini pasiennya, gitu loh. Oke. Terima kasih dok atas jawabannya untuk pertanyaan Mbak Linda. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yuyun MHP. Anaknya dengan KJP dextrokardia, PSD inlet besar, PDA, dan ada PH juga. Biasanya akan dilakukan tindakan seperti apa, dok?
Ya, terima kasih. Ini sulit ini, kompleks ini. Tapi yang menjadi kompleks kenapa? Karena jantungnya berputar ke kanan, jadi berbalik ke kanan. Jadi yang harusnya di puncak jantungnya di kiri, dia ada di kanan. Ya, biasanya seringkali diikuti dengan kelainan atau malrotasi di daerah perut ya. Ya, kalau kelainan jantung bawaannya didapatkan VSD dengan PDA ya. Nah, itu kalau memang gimana, Dok? VSD kenapa, inlet Bu? besar. VSD inlet Ya, besar itu lubangnya besar, lubang antara bilik kiri dengan bilik kanannya besar ya, disertai dengan PDA. Jadi kemungkinan pH-nya tinggi. Ya, tindakannya tetap sama, kita akan tutup dan kita ikat PDA-nya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah satu, anatominya. Jadi nanti di meja operasi itu settingnya akan berbeda. Ya, biasanya mungkin kita operator dari sebelah kanan pasien, ini mungkin dari sebelah kiri gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Terus yang kedua adalah perawatan di ICU-nya. Perawatan di ICU-nya mungkin kita harus fokus ke hipertensi parunya nanti ya. Jadi kalau ada krisis hipertensi, semua obat-obatan terkait dengan krisis hipertensi sudah harus disiapkan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ida Aprilia MHP, Dok. Anak saya KJP VSD SADC 9 mm dan ada TB paru juga, Dok. Usia 20 bulan. Pertanyaannya, apakah TB paru ini akan berpengaruh saat operasi, Dok? Ya, jadi untuk kasus ini ya, VSD dengan kelainan paru ya, gitu, dan kelainan infeksi paru ya. Jadi sebaiknya kondisi infeksinya sudah teratasi dulu saat kita mau menjelang ke meja operasi. Jadi jangan sampai kondisi infeksinya masih akut. Ya, kondisi infeksi yang akut ini nanti akan mempengaruhi perjalanan penyakitnya dia ataupun juga perawatan pasca operasinya. Ya, jadi sebisa mungkin kalau memang itu benar sudah tegak TBC-nya diatasi dulu ya, kalau bisa sampai dengan negatif ya, baru kita menjalani operasi jantung ya. Karena nanti kita akan memakai mesin jantung paru ya, di mana infeksi sekecil apapun yang sifatnya akut bisa menyebar, yang tadinya mungkin di gigi gitu ya, itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau bisa sebisa mungkin kalau memang bisa dioptimalisasi, kita optimalisasi. Oke? Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari Debbie Rosema Dewi. Dok, anak saya dengan kasus PFO 4,4 mili, apakah bisa menutup spontan? Usia sekarang 3 bulan. Apakah menimbulkan gejala apa saja, Dok, untuk PFO yang tidak menutup? Ya, makasih. PFO itu adalah patent foramen ovale ya. Jadi lubang hampir sama dengan ASD, cuman bedanya dia tidak menyebabkan patofisiologi atau alirannya tidak seperti ASD. Kalau ASD kan tadi seperti saya bilang, pada saat dia sudah sampai di serambi kiri, dia akan sebagian besar ke serambi kanan, ya sebagian lagi ke bilik kiri. Nah kalau PFO tidak, ya jadi PFO mungkin ada lubang, cuman sifatnya mungkin istilahnya seperti one way valve ya. Jadi pada saat tekanan di sebelah aliran darah yang sebelah kanan tinggi, dia akan lari ke sebelah kiri. Ya, tetapi yang sebelah kiri tidak bisa masuk ke sebelah kanan, itu PFO. Ya, jadi biasanya tidak menimbulkan keluhan. Ya, tidak menimbulkan keluhan dan mungkin tidak perlu diapa-apain ya kalau cuma 4 mili ya. Kecuali kalau itu ASD nanti mungkin harus dievaluasi. Ya, apakah tekanan ada perbedaan antara rasio antara sistemik dengan paru-paru ya. Kalau dari saya itu aja. Dok, ini saya ya. Masih banyak ya Mbak Ita? Masih banyak. Udah mau jam 5, jadi kita ambil yang kasus-kasus lumayan
agak ini aja. Kita cari yang kasusnya itu Mas. Ini dari Mbak Novita Sari MHP. Anak saya Azizah PDA 8 mm dan PH. Insya Allah akan operasi ligasi di Sekayu tanggal 25 September. Yang mau sama Dr. saya Bermansyah nih. Iya. Yang mau saya tanyakan, jika ketika diikat pembuluh darahnya rapuh, maka akan terjadi pendarahan. Apakah pendarahan tersebut bisa diatasi, Dok? Ya, ya, betul. Ya, PDA ini terlihat gampang-gampang susah ya, tapi kita paling takut sebenarnya sama PDA ya. Jadi karena itu pembuluh darah di antara dua pembuluh darah besar. Jadi kalau pecah, biasanya pendarahannya masif dan hebat. Tapi masih bisa ditangani. Jadi biasanya kita akan melakukan tindakan ya. Kalau perlu kita lakukan sementara penghentian ya. Kemudian kita persiapkan pasiennya masuk mesin ya, ke mesin yang tadi supaya jantungnya diberhentikan, kemudian kita perbaiki kebocorannya. Ya, pasti sudah ada strategi yang mereka sudah siapkan, jadi Anda nggak perlu khawatir. Ya, yang penting adalah pastikan ya Anda dokternya mengerjakan PDA dengan menggunakan dengan backup ada mesin jantung paru ya. Meskipun sebenarnya kalau PDA biasanya jarang. PDA yang untuk anak kecil ya, biasanya itu jarang, kalau kita berhati-hati jarang untuk pecah ya. Yang paling kita khawatirkan kalau PDA yang di usia yang sudah agak sedikit besar. Ya, karena berapa usia? Kalau usia nggak bisa kita tentukan ya, Mbak ya, berapa ya. Tapi biasanya paling ini yang remaja ya. Yang remaja itu biasanya kita kerjakan dengan menggunakan mesin jantung paru ya, karena dia udah rapuh biasanya. Tapi kalau biasanya di usia-usia di bawah 5 tahun itu ya mungkin masih relatif tidak terlalu tipis pembuluh darahnya ya. Ya udah. Kecuali kalau besar sekali ya. Kalau besar sekali kita juga harus hati-hati. Tapi biasanya itu ada tekniknya dan ahli biusnya juga akan menurunkan sementara mau diikat atau mau dipasang benangnya itu kita turunkan tensinya dulu biasanya supaya tidak terlalu tegang dan bisa mengakibatkan pecah. Ya, tetapi resiko tetap ada. Yaitu namanya tadi Dokter Suprayitna sudah bilang, sebaik apapun dokter jantungnya, kalau yang di atas berkehendak lain, ya berkehendak lain. Gitu. Jadi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berikhtiar supaya operasinya bisa berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan Bu lancar operasinya di Sekayu sama Dokter Bermansyah dan kawan-kawan. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 5, kita harus komit ya, waktu kita jam 3 sampai jam 5 sore. Dan saya mau sedikit menyapa, ini ada Dokter Pretisia, itu beliau dari Rumah Sakit Hermina Depok, dan beliau ini selalu hadir loh di Zoom kami. Jadi memang nanti ke depannya kita juga akan buat acara sama Hermina Depok ya. Dan saya rasa terima kasih banyak nih Dok, pertanyaannya sudah banyak banget dijawab ya kan, terus materinya luar biasa. Jadi pikiran orang zaman dulu waktu saya nih Dok operasi, dikira jantung itu dipindahin ke baskom loh Dok. Nah kalau dipindah di baskom nanti dicomot sama kucing gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya dapat, mungkin dulu orang bilang saya adalah musibah mendapat kelainan jantung bawaan. Tapi bagi saya sekarang adalah anugerah, di mana dengan kelainan jantung bawaan saya bisa berkenalan dengan Dokter Ivan dari Kaltim dan dokter-dokter lainnya gitu ya. Dan adanya sebuah wadah untuk silaturahmi, edukasi ya. Insya Allah ke depannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh Japri ya Dok. Nanti kalau misal yang dari sini belum siap, saya yang bantu Japri ya. Seperti itu. Dan untuk semua teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga semuanya hari ini sangat bermanfaat gitu ya. Ada sesi yang tidak boleh terlupakan Dok, foto bareng. Siap Mbak Ani. Oke, kita foto dulu ya. Ayo dibuka semua. Sebelum kita selesaikan. Ya. Ayo, siapa yang bisa bantu foto yang pakai laptop? Saya juga pakai laptop sih sebenarnya. Kita HP-nya kurang terang, Mah. Oke, ya udah aku ini ya.
Kita matikan dulu.